Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Alhamdulillah atas nama Ketua Yayasan Al-Falah dan sekaligus Ketua Pembangunan Masjid Jami Al-Falah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang dari tahun 2001 ya, 10 Oktober 13 Oktober 2021 kita mulai pembangunan dan sekarang sudah hampir 7,5 miliar. Insya Allah ini 1,5 miliar lagi jadi ya. Jadi hampir 9 miliar semuanya mesti dibangun dari para dermawan yang budiman. Ada yang Rp1.000 sehari, 2.000 di pasar baru, itu semuanya berkontribusi ya. Ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Padang itu transfer. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, alhamdulillah ya. Jadi semuanya berkontribusi dalam rangka dakwah ilallah. Karena saya ingin masjid ini dibangun untuk peradaban, bukan hanya untuk sholat lima waktu. Tahun 60, tahun 65 karena setelah G13 PKI orang tua dulu banyak orang sholat ya, jadi takut dicap PKI jadi pada masuk musola tuh akhirnya dibangun tuh musola kemudian tahun 65 dan dibangun lagi tahun 85 permanen. Alhamdulillah di 2021 ya 13 Oktober kita bangun lagi menjadi 3 lantai dan ini yang bangunan sebelah ini tempat duduk nanti tempat duduk rumah ustadz dan juga ada yang karena kita kalau ada darurat 1.500 orang sampai 2.000 kita bisa menampung semuanya. Ada 50 unit kamar mandi dan ada hampir 99 tempat duduk. Jadi insya Allah kapasitas kita bisa memenuhi standar untuk masjid yang ada di Kecamatan Bekasi Timur ini. Kita bisa mengkoreksi, bisa meneliti, tapi Allah lebih teliti lagi. Makanya jangan sampai kalau orang jadi panitia lalu makan uang sumbangan, itu nantinya orang yang nyumbang itu nggak mau lagi. Terasa ada alam jiwa, ada alam jasad, ya. Nah, ada alam yaumil mahsyar nanti yang lebih hebat lagi sisanya. Ini ya. Ini itu persiapan kalau ada tamu apa, jadi jangan sampai kopi juga disiapkan, ya. Jadi insya Allah kalau ada yang lapar ada khusus tinggal telepon baru datang makan. Alhamdulillah kalau ada Sabtu itu ada kajian, makan-makan habis ngaji, malam Ahad juga ada pengajian, Bulughul Maram ya, dan juga di sini ada rumah tahfiz, ada TPA. Alhamdulillah ada 100 anak lebih yang ngaji ya, dan kita juga sudah mengambil guru hafiz Quran 2 ya. Insya Allah akan meningkatkan kualitas pendidikan anak kita. Jamaah yang sakit ada kasur di atas ya, siapkan kalau perlu bantuan kasur rumah sakit, ada ambulan gratis, tabung gas. Jadi jamaah ini ada kursi roda, kalau kadang-kadang kursi roda jamaah yang sudah tidak terpakai dikirim ke Al-Falah, nanti kalau ada yang memerlukan tinggal ngambil di Al-Falah. Jadi semuanya itu mesti harus menjadi baitul mal kaum muslimin. Orang bersedekah, berinfak di masjid yang mendistribusikan, masjid yang harus tahu mana yang miskin, mana yang susah dan mana yang membutuhkan. Kalau orang kaya jangan ditanya lagi ya. Harusnya orang kaya itu lebih peduli ya, samping kanan kirinya. Maka jadikan Masjid Jami Al-Falah ini sebagai masjid yang diberkati sehingga bisa mengurus umat. Santunan yatim pun bukan seremonial tiap tahun misalnya ada Muharram, tidak, tapi kita urus ya. Kita berikan bantuan setiap bulan. Kita kalau ada sakit kita pendampingan. Walaupun memang ini belum ada rumah yatim, tapi namanya kita mengurus anak-anak yatim sebelah sini ini supaya mereka lebih ada yang memperhatikan kehidupan ini. Ini maket nanti Masjid Al-Falah nanti kalau jadi ini yang sudah dibangun ada 32 unit yang mandi. Di lantai bawah itu ada 16 kamar mandi. Nanti di lantai 2-nya
ada rumah ustadz, ada 6 unit di lantai 2 itu. Ya. Dan nanti di lantai 3-nya kamar mandi dengan tanda dengan lantai 2 masjid. Jadi kamar mandinya ada 32 unit yang dibangun. Kamar mandi ya, di sini ada kamar mandi. Kenapa kita pakai ornamennya putih? Karena kita harus transparan supaya ada kotoran-kotoran terlihat ya. Jadi masjid itu kita visinya harus lebih bersih, lebih wangi daripada hotel ya. Jadi jangan sampai masjid perak, kuning, masjid baunya pesing. Bangun masjid bisa, ngerawatnya orang bisa, orang jelas sebenarnya ya. Ini proses. Di bawahnya adalah kamar wudhu dan kamar mandi, dan ini nanti semuanya lokalan ini adalah tempat rumah ustadz. Jadi kita ada rumah ustadz ukuran 4x5 Pak, luas ya. 4x5 itu insya Allah nyaman. Ada kamar mandi di dalam, ada 8 unit kamar mandi, 8 unit rumah untuk para ustadz, para buat yang punya istri. Dana 1,5 miliar nih, 4 lantai nanti. Di lantai kedua mau dicor, insya Allah. Awas. Jadi dari rumah-rumah kelas. Dan di atas di bawah ada jamaah kanan kalau ada kajian di bawah Ustaz, tapi yang Bustami yang di atas ini bisa dilatih. Dan kalau ada 2.000 orang bisa diselasar. Ini masuk kamar mandi ya. Lantai 2 ini ada 2 unit kamar mandi ya. Di sini ada wastafel, ada shower, dan ini ada kacanya seperti di hotel ya. Lihat deh Bang Ben, ada kacanya, jadi ngaca, wastafel, dan ini yang lantai 2-nya nih. Jadi kalau ada daurah aman insyaallah. Sama semua kita satu.
tambah 152 meter, mencapai 1.100 lebih. Dan ketinggian masjid lantai yang nggak enak ya, dari lantai itu ke bukit ini 5 meter, dan kalau sampai ke situ itu hampir 17 meter berubah. Jadi 5 waktu sholat 17 rakaat. Nanti ada menara itu 30 meter, jadi 30 juz Al-Quran bersinar. Nah, ini sengaja warnanya lampunya merah agar supaya tatkala masuk masjid nanti ingat sama api neraka nih. Jadi harta yang dia punya sebetulnya kalau orang punya harta itu hartanya disimpan di simpanan yang terbaik. Tapi dia bangun masjid 50 miliar sendirian dan punya pom bensin 10 juga diwakafkan di Muhammadiyah. Karena untuk operasional mesinnya, punya kebun diwakafkan. Saking cintanya sama harta, dia nggak mau berpisah dengan hartanya. Makanya kebuahnya ini ada ancaman seperti api ya, yang karena nanti di neraka itu orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, yang tidak mau membayarkan zakatnya, nanti dia akan disetrikakan dia di jidatnya, di punggungnya, dan nanti menjadi bara api dalam perutnya. Astagfirullahaladzim. Makanya mumpung masih ada waktu umur, kita bertobat dan insya Allah akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Kalau sudah ada panggilan maut, dia minta sama Allah, ya Allah, tahan sebentar aja ya Allah, jangan cabut nyawaku ya Allah. Dia bilang apa? Saya kira mau kawin lagi, kagak. Saya kira mau sholat, enggak. Saya kira dia mau pergi haji, enggak. Saya mau bersedekah. Itu yang sudah sekaratul maut, Allah perlihatkan paha sedekah, tapi sudah tidak ada lagi tuh. Kalau nyawa sudah dirokok enggak ada. Enggak ada tempat. Hartamu yang dia kumpulkan itu yang merasa bahwa punyanya padahal punya Allah, dia akan menjadi ajab buat dirinya. Tapi kalian disediakan untuk pembangunan masjidnya, apalagi ini masih kurang 500 juta nih ya. Ini kita udah minus 500 juta. Dan itu bangunan yang rumah imam, tempat wudhu, tempat tahfiz Quran itu 1,5 miliar. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak semuanya bisa memberikan informasi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di mana berada, bisa bergabung untuk membangun Masjid Jamil Al-Falah dalam rangka memakmurkan masjid itu, yaitu dengan sholat, dengan zakat, dan wa may yakhsha illallah, tidak takut kepada pun kecuali takutnya hanya kepada Allah. Makanya Masjid Jamil Al-Falah ini alhamdulillah ada orang kehabisan ongkos, sudah takut sabunnya habis dikirim, dikasih ongkos, dibelikan tiket ya, sama ke Banyuwangi lagi itu 800.000 ya, naik kereta kita belikan. Kalau ke Garut ke Cirebon masih cuma 100.000 tapi dibelikan tiket karena nanti takutnya ada orang yang kerjanya minta proyek ongkos. Nah, makanya saya berikan tiket, saya titip sama kondektur, ini uang masjid nggak boleh dipulangkan agar amanah umat tersalurkan. Jadi nggak usah saya kasih aja ya, aku bilang ini dikasih, tidak. Nah, terus juga orang sakit kita bantu untuk pengurusannya, ada tabung gas, dan di sini ada balai yang untuk orang sakit. Kalau lagi ada yang sakit di rumah dirawat, bisa pinjam balai untuk bawa ke rumah, tabung gas, ambulan gratis ya, insyaallah. Ini tempat dulu juga Pak Kamar ya, rumah imam. Kubahnya ya teman-teman ya.
Ini dari Iger. Saya tanggal 24 dan bisa buka Ada apa Pak? ini Boleh. mau kemana? Ya, mau garut nih dari tadi dari Jakarta. Hampir dulu ke sini. Alhamdulillah nih. Nyaman banget nih masjid. Gitu. Masjid pas lagi dekat terminal. Stasiun tempat singgah. Singgahan. Singgahan. Bagaimana kamar mandinya? Alhamdulillah bersih, terus lumayan lah, tegak lah, sedang lah ya, nggak terlalu sempit. Jumlahnya juga banyak, air juga kencang, alirannya pas masuk lubang dari Tiris-tiris. tiris, sedang lah. Jadi insya Allah nanti kita sedang bangun 32 unit kamar mandi yang sudah ada ini. Di sini ada 7 kamar mandi, di atas ada 5, 12. Jadi insya Allah ada saya bangun kamar mandi untuk laki. Karena untuk daurah 2.000 orang itu kalau satu orang 5 menit saja Iya. supaya cepat ya.